Halo kawan Beko, welcome. Selamat datang kembali di channel Beko ya. Beko, udah lama banget nih, nggak ada update apapun. Instagram, di YouTube, nggak tahu ya, entah kemana kami, entah menghilang kemana. Yang jelas nggak ada update lah, mungkin kami malas, entah apa, nggak tahu lah ya. Yang jelas kami nggak update. Makanya, kami kali ini mulai sekarang bakalan update lagi. Mulai bakalan update lagi di Instagram, di YouTube, di TikTok, dan di OnlyFans. OnlyFans ya? Enggak. Kami nggak bakalan update di OnlyFans. Tapi kalau TikTok ada kemungkinan kami bakalan update di sana. Jadi mungkin ya pantengin aja terus Instagram Belajar Kopi dan juga YouTube yang Belajar Kopi ya. Jadi di video kedua kita mau bahas apa nih? Di video kedua kayaknya kita bakalan ya masih basic lah yang kita bahas ya. Yang bakalan kita bahas di video kali ini adalah cupping. Ya, CUPPING, cupping kopi. Ada yang udah tahu? Atau masih ada yang belum tahu apa itu cupping? Ya gimana ya? Mungkin senior dan pendekar kopi ya kan udah pasti pada tahu lah ya cupping itu apa. Ampun emang ya ampun. Tapi mungkin homebrewers macam aku kayak gini, macam kawan-kawanku, macam kawan-kawan Beko yang lain mungkin yang mau nonton ini kan masih nggak tahu apa itu cupping. Pernah nggak kalian kepikiran? Kalau misalnya kalian beli kopi nih kan, kalian beli kopi, ada biji kopi misalnya kalian beli whole roasted bean, kalian beli, terus ada bacaannya tuh, flavor notes gitu kan, notesnya, misalnya rasanya rasa kayak bean yang aku beli ini, bacaannya sini kan lychee sparkling, mango and red apple gitu kan, itu bisa dapat dari mana gitu kan rasa-rasa itu. Terus kalau misalnya ada kopi yang dari roastery dari Jogja itu yang katanya kopinya rasa pisang kayak gitu kan, kok bisa gitu rasanya dari pisang? Kok bisa rasanya dari pisang? Kok bisa gitu rasanya kayak pisang? Menurut kalian rasa kayak gitu didapat dari mana? Dari V60? Dari French Press? Enggak bro, enggak. Rasa-rasa kayak gitu tuh didapat dan diketahui dari cara cupping. Cupping itu adalah metode atau proses ataupun evaluasi untuk mengetahui rasa dan karakteristik pada biji kopi. Itu dia, evaluasi, metode. Bisa dibilang ini kayak kita metode seduh cupping ini. Macam-macam tubruk lah, cuman ada bedanya. Apa yang membedakan cupping dengan tubruk? Apa yang membedakan cupping dengan metode-metode lain? Yang membedakan adalah cupping itu ada protokol. Protokolnya itu sangat-sangat ketat. Ada yang namanya syarat-syarat yang harus diikutin. Contoh ya, aku pernah ikut cupping selama 3 tahun terakhir ini, dan nggak boleh itu namanya datang ke tempat cuppingnya itu misalnya nggak boleh pakai deodoran, nggak boleh pakai parfum, sampoan juga nggak boleh sampoan malah kayaknya. Iya seingatku nggak boleh sampoan. Terus mandi tuh kalau pakai sabun nggak boleh yang ada aroma khas-khasnya gitu, aroma buah itu nggak boleh. Jadi pakai sabun yang plain aja. Terus nggak boleh pakai pewangi pakaian, pelembut pakaian, itu tuh benar-benar nggak boleh sama sekali. Pakai minyak rambut gitu-gitu nggak boleh sama sekali ya, sama sekali. Aku pernah datang pakai deterjen ya, kayak deterjen yang ada wangi-wangian itu langsung diusir. Itu aku langsung diusir sama degrader di situ. Aku langsung diusir, disuruh dibilang kalau mau datang sini ganti baju katanya. Seketat itu, memang seketat itu. Kalau cupping itu ya, yang benar-benarnya, yang striknya, itulah cupping. Emang kalau di rumah bisa dilakuin kayak gitu? Yang namanya cupping di rumah itu ya nggak bisa ya, mungkin maksudnya cupping kayak aku bilang tadi kan strict, ada yang namanya formality, ada aturan, ada protokol. Di rumah kan mungkin nggak bisa kita lakukan kayak gitu kan. Ya pokoknya cupping itu maksudnya protokol-protokol yang dilakukan itu ingin meminimalisir faktor atau kontaminasi eksternal. Itu makanya kita nggak boleh pakai sesuatu yang wangi-wangian yang dapat mempengaruhi rasa dan aroma kopi yang bakalan kita cicip. Itu dia, itu kenapa kita nggak boleh. Nah tapi dibedakan ya, ini tolong dibedakan dengan cupping di rumah. Cupping di rumah itu kan memang ya nggak bisa lah kita seperti itu. Atau mungkin kalau kalian yang punya ada ruangan lebih gitu, bisa digunakan, dipakai untuk sebagai laboratoriumnya, yang bisa benar-benar contain ya, namanya faktor-faktor itu, kalian masuk di situ juga kayak seperti syarat-syarat tadi. Kalau pokoknya mau detailnya kayak gimana, kalian cek aja link deskripsi di bawah. Nanti aku bikin situ link ke linknya SCA, Specialty Coffee Association, gimana caranya cupping, protokol cupping menurut SCA. Tapi kalau yang namanya di rumah kan nggak mungkin kayak gitu, kecuali kalau kalian punya ruangan lebih untuk yang bisa digunakan sebagai ruangan cupping. Ya mungkin kalau misalnya kalian tadi siang gitu kan, habis goreng ikan, goreng teri, kan aromanya kadang menempel gitu kan, bisa mempengaruhi ya kan. Kalau misalnya kayak gitu goreng ikan asin, ayam apa segala macem, kan bakalan mempengaruhi tuh dari aroma-aroma makanan yang kalian masak ke kopi yang bakalan kalian cupping. Kan kalau di rumah nggak bisa, tapi nggak masalah, bukan tandanya di rumah tidak bisa cupping. Di rumah bisa cupping,
Walaupun memang tetap ada yang namanya faktor eksternal bakalan terpengaruh ke kita, betul. Tapi tidak mengurangi fungsi dari cupping itu sendiri. Jadi jangan takut, jangan khawatir, nggak masalah. Cupping di rumah itu bisa. Yang penting kalian belajar. Cupping di rumah itu fungsinya belajar, untuk belajar. Makanya di sini aku pengen sharing cara cupping di rumah untuk kita belajar gimana caranya cupping. Untuk melatih indera kita juga, dan kita bisa, kalau misalnya kalian baru beli biji kopi ya, mau dicicip gitu kan, misalnya rasanya katanya rasanya leci. Coba emang bener. Jangan langsung di V60, jangan langsung di French press, di cupping dulu bos, biar bisa tahu rasanya beneran leci atau enggak. Ini aku panjang lebar ngomong, kalian tahu nggak sih sebenarnya tadi cupping itu apa? Tahu nggak? Masih bingung? Cupping itu apa? Apa sih cupping? Dari tadi ngomong cupping. Kalau misalnya masih bingung nih ya, apa itu cupping? Cupping itu singkatnya gini, giling kopi, seduh kopi, cicip kopi, that's it, udah. Emang begitu, sama nyeduh kopi biasa, cuman memang ada beberapa peralatan yang kita pakai berbeda, kayak gitu kan. Kayak misalnya V60 juga pasti ada alat seduhnya sendiri gitu kan. Nah, kalau misalnya di cupping ada juga peralatannya sendiri. Tapi apakah harus menggunakan peralatan itu? Enggak, pakai peralatan di rumah aja bisa. Contoh, peralatan cupping yang dibutuhkan itu paling pertama, dan ini nggak cuma di cupping, tapi untuk semua seduh ya, mau apapun metode kalian. Kalau misalnya kalian home brewer, ini adalah nomor satu yang wajib kalian punya. Pertama, yaitu timbangan digital. Yes, ini wajib kalian punya pertama. Beli aja, beli. Jangan sok-sokan nggak beli lah. Belilah pokoknya. Harganya 40.000 aja kok. Nggak murah. Nggak mahal. Nggak mahal. Beli aja nih, timbangan digital. Beli ini dulu, baru beli yang lain. Karena mau apapun yang kalian lakukan sama kopi kalian, ini pasti bakalan dicari duluan. Setelah timbangan digital, apalagi kalau di cupping, yang namanya cupping itu kita perlu yang namanya cupping spoon, sendok cupping, dan cupping bowl, mangkok cupping. Tapi kalau misalnya kalian punya, nggak apa-apa pakai. Kalau yang nggak punya, kayak aku nggak punya cupping bowl, cupping spoon, ya gimana jadinya? Caranya adalah gunakan saja apa yang ada. Kita kan di rumah, kita pengen belajar, bisa diganti. Cupping spoon, sendok cupping bisa diganti pakai apa? Nih. Sendok biasa coy, kayak aja ini, nggak usah ribet-ribet, bisa untuk cicip aja orang di rumah. Apalagi kalau kalian ada cupping di cafe bareng-bareng sama yang lain, atau misalnya ada cupping akbar atau di mana gitu kan, janganlah kalian bawa sendok kayak gini, malu-maluin diri namanya. Pokoknya pakai ini aja bisa. Sediakan dua sendok, karena kita butuhnya 2. Setelah cupping spoon, apalagi? Tadi kan aku bilang cupping bowl. Kalau nggak punya cupping bowl, aku nggak punya cupping bowl. Jadi pakai apa dong? Wadahnya. Untuk wadah kita cupping, wadah untuk menyeduhnya itu apa? Susah bos. Kayak ini aja. Kayak gelas yang biasa untuk tamu datang. Ini aja, ini udah cukup ini. Aku juga pakai ini kok. Kan kita di rumah kan, habis cupping kan mesti kita minum. Susah kali. Terus, selanjutnya, alat apa lagi? Tapi kalau misalnya di cupping kan, kita baca protokolnya, itu grain size-nya harus sekian, suhu air harus sekian gitu kan. Air yang digunakan harus itu gitu. Jadi gimana dong kalau di rumah? Nggak usah dipikirin. Air pakai air mineral aja. Dan pakai air keran, air mineral ya. Grindernya kayak gimana? Kalau kalian punya grinder elektrik, silahkan gunakan. Level greennya itu kayak gimana? Seingatku slightly quartz ya. Kalau misalnya salah, benerin aja di kolom komentar. Tapi kalau kayak aku nggak punya grinder elektrik. Jadinya pakai apa? Ini aja bos. Grinder manual aja. Pakai ini aja. Kalau misalnya bilang nanti nggak kayak sesuai protokol cupping dong. Kita kan di sini cupping di rumah untuk belajar, ya. Bedakan itu. Terus untuk air kayak gimana? Suhu airnya bagaimana? Suhu airnya, yang tadi aku ceritain itu, aku pernah ikut cupping selama 3 tahun terakhir ini. Airnya tuh pakai air mendidih aja. Udah nggak usah susah-susah, pakai air mendidih, begitu mendidih langsung tuang, selesai. Nggak susah kan, airnya pakai air mineral biasa. Ketelnya harus kayak gimana dong, harus gooseneck, harus apa? Enggak. Kemarin itu cupping itu selama 3 tahun itu aku pakai apa? Pakai teko biasa aja. Teko nggak usah, bukan teko gooseneck, teko yang dari water heater itu. Nah, terus kalau misalnya kalian bilang, kalau misalnya air mendidih, nanti kopinya burn dong. Kopinya bakalan terbakar, hasilnya bakalan bitter, pahit. Ininya bakalan terekstrak suhu 92 derajat, nanti asam quinatnya pas segala macem udah ini dong keluar, nanti bakalan bitter rasanya. Enggak, salah kalian. Gak usah sok-sok berpikir kalau misalnya mendidih itu bakalan pahit hasilnya. Kalian kira roasting itu
roasting itu di suhu berapa kopi? Lebih dari 190 derajat Celcius. Jadi kalau cuma kena suhu 95-94 itu langsung terasa burn, ya nggak mungkin lah, orang dia udah dibakar di 190 kok, nggak mungkin. 190 lebih malah, kok blend dark malah sampai 200 berapa, 210 lebih, 214, 216, 224 mungkin. Jadi nggak usah ya, pokoknya mendidih gunain aja. Makanya kalau dibilang sama coffee expert, kalau kalian pengen menyesuaikan rasa kopi yang ingin diseduh, itu jangan dari yang lain kecuali dari gilingan. That's it, selesai udah ya. Jadi udah nggak usah banyak bacot, kita langsung aja masuk ke cuppingnya kayak gimana. Aku mau giling kopi dulu yang jelas ya. Let's go, kita giling dulu kopinya. Oke, sekarang aku giling kopi dulu ya. Aku mau giling kopi dulu, air lagi panasin tuh, kalau kalian denger berisik itu suara kompor giling kopi. Kalau cupping kalau misalnya di protokol SCA-nya gitu kan, cupping di protokol SCA itu kalau nggak salah tuh kopinya 8,25 gram, airnya itu 150 ml atau 150 gram. Tapi kalau aku di rumah, aku cupping sekalian pengen minum, lebih banyak air, lebih banyak kita bisa tahu, bisa banyak belajar lah intinya gitu ya, kayak gitu. Karena kita masih belum expert di bidang itu. Jadi kalau misalnya aku di rumah, aku nggak bakalan pakai 8,25 gram ke 150 ml, nggak, aku pakai 11,3 di 200 ml air. Kalau misalnya kalian pikir, gimana itu perbandingannya? Itu nggak sesuai kok, hitung aja kalau nggak percaya. 11,3 ya, 11,3 di 200 ml air, 12,4 aja karena bakalan ada yang hilang pas digiling. Aku pakai bin Gayo, singkirin dulu semuanya, terus kita giling kopi pakai grinder manual. Yang paling pertama yang harus kalian lakukan adalah satu, settingan grindernya harus dibuka ke yang lebar dulu. Yang udah dibuka ke yang lebar, aku pakai setelannya tuh 4,5 putaran untuk bisa ngegiling whole bean-nya dulu. Habis itu jadi yang kasar, baru kita giling ke yang halusnya. Kalau aku namanya cupping di rumah, aku halus aja biar lebih intens. Kita giling dulu sebentar. Ini kita bakalan harus setel lagi nih. Kalau cara setelnya kayak gimana? Kalau aku ya, kalau setelanku ini puter dulu sampai maksimal, gitu kan? Puter sampai maksimal. Kalau misalnya kalian bisa lihat di sini, nih. Aku bikin sini ada tanda warna hitam ya. Maafkan kukuku yang panjang ini. Jadi sebagai acuannya, kalau misalnya kita longgarin, ya kan, satu putaran. Satu putaran. Aku biasanya kalau untuk cupping tuh 1,5 putaran. Jadi kayak gini. Ini selalu di arah kanan, yang ininya. Selalu di arah kanan. Aku biasanya ini satu ukuran gilingan untuk semuanya. Jadi nggak ada aku atur-atur lagi untuk yang lain. Giling deh bos. Airku mendidih ya. Airnya udah matikan, kita lanjut giling lagi. Aku lupa tadi bilang siapkan juga 1 gelas, yang tadi kan aku bilang 2 sendok sama 1 gelas. Nah ini isi air panas ya. Untuk nanti kita bilas dan celup-celup sendok yang bakalan kita pakai. 200 gram atau 200 ml, berat jenisnya sama. ml, langsung kita hidupin timer ya. Astaga, lupa aku tadi misalnya masih baru habis digiling tadi tuh jangan disiram air panas dulu, itu harusnya dicium dulu aromanya untuk mengetahui dry aroma atau fragrance ya. Soalnya ntar kalau dry aroma sama wet aroma, fragrance sama aroma biasanya itu bakalan beda, aroma yang sebelum diseduh sama yang sudah diseduh. Ini yang udah diseduh itu bisa dihirup ya. Kalau misalnya kalian mau ambil buku, ambil pulpen, silahkan. Jadi kalian hirup aromanya, contohnya kayak gini.
kayak gitu ya, dicium aromanya, dihirup aromanya. Kira-kira apa karakter yang kalian dapatkan waktu kalian menghirup aroma dari kopi yang lagi mau kita cupping ini. Yang wet aromanya ini biasanya aromanya tidak seintens yang dry aroma. Karena kalau misalnya dry aromanya itu lebih fruity gitu kan, lebih acidic. Tapi bentar pas waktu di wet aroma dia biasanya kadang lebih manis aromanya kayak gitu. Misalnya contohnya yang ini, aromanya itu lebih ke brown sugar gitu ya, karamelnya. Kalian mau spesifik langsung nyebutinnya boleh, mau cuman bilang aromanya manis juga boleh, nggak masalah. Kita kan learning by doing. Dan kalau misalnya lagi cupping ini jangan dipegang, jangan diutak-atik. Kalau makanya tadi aku hirup aromanya juga nggak ada aku deketin, aku ambil, aku hirup gitu, nggak boleh ya. Jadi kita dekatkan aja hidung kita ke sini. Nah, kayak gitu. Oke, sudah menit keempat ya, udah menit keempat tuh. Udah menit keempat, bisa kita hancurkan ini atasnya, kita break kerasnya, kerak atasnya, krema atasnya itu bisa kita break, kita hancurkan. Caranya gimana? Ambil sendoknya, bilas dulu sendoknya gitu kan. Ini di saat kalian menghancurkan kerasnya ini ya, kalau kalian hancurkan kerak atasnya ini, itu kalian hancurkan sambil kalian hirup aromanya. Jadi misalnya ini sebelum kita lakukan contohnya kayak gini misalnya ya. Ini kan, ini pakai sendoknya, kalian hancurkan dari ujung sini ke sini, kalian dorong. Dari ujung sini ke sini. Sambil kalian hirup. Misalnya jadi kayak gini. Nah, kayak gitu. Setelah itu baru kalian putar lah itu, biar menghancurkan kerak-kerak yang melapisi atasnya. Kenapa harus dihancurkan sambil dihirup? Kenapa nggak dihancurkan aja biasa gitu? Kenapa? Kan pasti jadi pertanyaan. Kenapa? Apakah itu protokol? Yes, itu protokolnya. Tapi kenapa? Karena misalnya kerak di atas ini, keras di atas ini, itu dia kayak menahan ya. Misalnya jadi lapisan padatannya, ini lapisan cairan gitu. Ini lapisan padatan, lapisan cairan dari bawah ini kerasnya atau keraknya. Ini kopi kalian ini terus nanti sedimennya, sedimen dari bubuk kopinya, ini bakalan ada aroma kan. Si liquidnya itu bakalan berusaha mengeluarkan uap panas, tapi tertahan oleh si keraknya atau kerasnya. Jadi makanya waktu kita hancurkan, di situ bakalan dia paling intens aroma dari kopi yang kita cupping. Aroma wetnya itu bakalan paling intens di situ. Jadi usahakan selalu kalau misalnya lagi break kerasnya, break keraknya, break kremanya, harus selalu dihirup seperti ini. Seperti itu ya. Udah hancur keraknya, ini boleh dibilas dulu, lalu kita hancurkan kerak sekitarnya. 3 kali aja cukup. Bilas. Apakah sudah bisa dicicip? Iya, bisa-bisa aja, cuman ini kan masih ada nih krema atasnya, ini bakalan harus kita angkat ini. Makanya kita menggunakan 2 sendok. Tuh. Terus fungsi bilasan ini, kalau misalnya kalian cuppingnya itu nggak cuma 1 ya, misalnya cuppingnya ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 gitu kan. Fungsinya itu jadi misalnya dari gelas ke sini ke gelas selanjutnya itu harus dibilas dulu. Jadi misalnya aku dari sini gitu kan, bilas dulu, baru boleh pindah ke sini, baru boleh dari sini ke sini, bilas dulu gitu ya. Itu fungsi dari bilasannya. Jadi kalau misalnya kita ambil ini, ambilnya caranya megangnya kayak gini, gitu kan. Terus kita ambil aja kayak gini. Usahakan sampai bersih. Mau cuma pakai 1 sendok aja pun boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Nah, kalau aku dulu belajarnya kayak gini, jadi inilah yang aku ajarkan sama kalian. Nah, kadang kalau karena pakai sendok ya sendok makan biasa, kadang nggak nyampe di yang bagian-bagian sisinya. Kalau misalnya kayak gini nih, gini aja pun nggak apa-apa lah. Di rumah juga ya kan. Oke. Ini udah menit ke-8 ya, menit ke-8 itu udah cocok kalau kalian mau cicipin. Kalau misal tadi masih menit ke-5, masih menit ke-6 kalian udah selesai nge-break kerasnya, udah buang krema atasnya juga, kalian mau cicip ya silahkan. Cuman kalau aku lebih bagus ditahan dulu aja ya, di menit ke-8, menit 10 baru mulai, karena masih terlalu panas.
rasa yang dapat yang nggak ada, panas aja gitu. Tinggal kita ambil ini, ya kan? Terus kita cicip. Misalnya masih belum dapat apa ya karakternya ya. Kalau situ rasanya tadi katanya leci sparkling mango and red apple. Ada nggak ya rasa lecinya? Dapat nggak ya rasa leci? Belum dapat, cicip lagi. Masih belum dapat, cicip lagi. Udah mulai kerasa red apple-nya itu ada dapat. Ya, kalau dapat rasanya pakai gimana? Diikuti sama rasa sweetness misalnya. Red apple diikuti sama rasa sweetness. Kalau tadi brown sugar, tapi kali ini nggak bisa ngerasain brown sugar, tapi ada rasa manis. Tulis aja sweet. Jadi red apple sama sweet gitu ya, red apple sweetnya entah sugar apa nggak tahu kita. Intinya nggak masalah. Intinya itu kita belajar. Yang penting udah dapat ada red apple-nya, ada sedikit acidity-nya, ada rasa manisnya. Itu dia fungsi kita cupping, mempelajari itu. Nggak usah spesifik, nggak apa-apa, kita kan belajar. Kecuali kalau misalnya udah bisa langsung spesifik, silahkan. Kalau misalnya Anda memang sudah jago gitu ya, jangan lupa juga dicatat. Kalau misalnya kalian ikut cupping di cafe apa segala macem, ntar kan pasti ada orang yang nyeruputnya tuh kuat. Misalnya kayak gitu. Fungsinya itu untuk apa? Fungsinya itu untuk ini ya, kayak nyemprot ke mulut kita. Jadi partikel lebih kecil otomatis luas permukaannya makin besar. Luas permukaan makin besar otomatis lebih banyak yang bisa kena ke saraf dan indera pengecap kita. Dan nggak cuma itu, lebih kecil partikelnya, lebih cepat menguap, otomatis dia bakalan menguap dan kena ke bagian retronasal yang dekat dengan hidung. Dengan hidung otomatis kita bisa ngerasain langsung flavor dan rasanya. Itu fungsinya. Tapi kalau misalnya nggak harus itu juga, nggak harus seruput kuat, seruput biasa aja kayak gini juga nggak masalah. Gitu aja juga nggak masalah ya, santai aja, nggak usah terburu-buru, nggak dia ngejudge. Paling kalau salah diketawain aja. Ini kalau misalnya contoh kopi yang ku cicip ini, rasa yang ku dapat itu lebih ke apel, tapi aku nggak bisa spesifik kayak ini apel apa, tapi aku udah ada ngerasain apelnya karena dia agak sedikit starchy rasanya. Acidity-nya agak mellow sebenarnya. Jadi apa sih fungsi utama cupping misalnya untuk kita ya, home brewer gitu? Apa sih fungsinya? Fungsinya adalah kalau kalian pertama kali beli biji kopi, jangan langsung diseduh dengan seduh yang macam-macam. Jangan langsung di V60, jangan langsung di French press, jangan. Tapi begitu kalian beli, kalian langsung cupping dulu, konfirmasi. Jadi kayak fungsinya itu kayak kita konfirmasi dan kita belajar. Jadi fungsinya untuk mengkonfirmasi ya. Fungsi cupping itu mengkonfirmasi dan untuk kalau misalnya kita home brewer untuk mengetahui mungkin nggak cuma ada itu kan, ada yang lebih lagi. Sekarang kita belajar untuk indera pengecap kita yang home brewer ini. Suhunya makin lama kita biarkan gitu. Misalnya sekarang di menit ke-14, makin lama kita biarkan suhunya makin menurun, makin dekat ke suhu ruang, itu biasanya acidity-nya berkurang, sweetness-nya meningkat. Jadi kalau misalnya kalian cicipin lagi, biasanya tuh acidity-nya udah mulai berkurang, kok mulai makin manis ya. Aromanya juga gitu, kok makin manis. Jadi mungkin kurasa sekian aja dulu ya video kedua dari Beko ini. Mungkin videonya kurang informatif, tidak masalah. Bagi yang kalian bisa mendapatkan ilmu dari sini, aku bersyukur. Kalau misalnya kalian bisa dapat, kalau enggak, mungkin bisa diberikan saran, komentar, kritik di kolom komentar. Aku sangat-sangat menantikannya. Jadi, aku mau habisin kopi ini, kalian habiskan kopi kalian, biar kita bisa ngopi bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.